Maaf kota masih sekarang keteh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi aja jelas. Ibu-ibu diam. Bapak-bapak dikasih di sadana Pak. Oh Pak. Mari kita berselawat Pak. Sallallahu 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 Ya Nabi salam, Ya Rasul salam, Ya Habibi salam alaika. Masya Allah. Saya lihat ibu-ibu yang hadir ini wajah-wajah penghuni surga semua. Masya Allah. Bercahaya mana Juwita Tapata Bunda Besti? Alhamdulillah. Gara-gara cahaya lampu, cahaya solawat Bunda. Deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minas salihin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil. Ibu-ibu sehat? Besti. Sehat-sehat mana muki? Alhamdulillah. Namu dega gadu ibunda ya koto sehat alhamdulillah. Cocok nih kan? Namu dega gadu ya koto sehat. Oba. Oba. Sehat-sehat mana muki? Alhamdulillah. Namu dega gadu ya koto sehat alhamdulillah. Daripada mega duit na tumalasa Bunda Besti, kira-kira kayak kita pilih dia kagak duit tapi to sehat daripada mega duit na tumalasa kayak kita pilih. Ya? Kok ada saat dikudek naga kita pilih? Iya makan jaya Ustaz. Mega duit na to sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu sidang jamaah Maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabihi. Peringatan Maulid ini adalah merupakan perintahnya Allah. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Jadi ia tu Maulid perintah pun Allah taala. Kata Allah, contoh itu Nabi. Contoh ini. Apapun yang engkau ingin contohi terhadap Nabi itu ada, kata Allah. Ya. Ustaz, saya ini guru Ustaz. Nabi kita mengajar. Ustaz, saya ini adalah seorang jenderal. Nabi kita adalah pemimpin perang. Ustaz, saya ini adalah seorang mubalik. Nabi kita
berdakwah. Apapun yang kita ingin contoh pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya ada. Baik Bapak Ibu sekalian jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya tadi yang melalui peringatan Maulid pada efisiensi anggaran. Ya, impres nomor 1 naskah kandai. Iya. Tapi terlewat tuh si panitia efisiensi anggaran. Namu balik hodetu nakasinol. Jadi soal agay mail ibahas ya. Iya. Iya tapi bunda deh. Oh ya, tema tergantung penceramah. Jadi aja tema protes makin lagi je ustaz sih. Sambarnya dia juga ke tema. Saya bunda. Aja na tuma bela. Ndak usah terlalu jauh, terlalu banyak yang kita mau contohi akhlak Rasulullah. Yang saya ingin sampaikan pada malam ini, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap rumah tangganya. Oh Pak. Tinroki. Oh. Hati-hati kayak wannya Pak Ibu deh. Nasabapura kami nutua mabuk kayak wannya. Oh. Napai no katua on nakakandai. Masya Allah. Balok kaci na kana mangkasar ka. Nasa mangkasay balok kaci. Ternyata iya balok ewe obat kuat. Iya, kuat kencing. Ya kumiliki ka temi-temi nasang estas inungin di. Oh. Pasatu ni obat aga. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah, apa akhlak Rasulullah? Melalui peringatan Maulid malam ini, sarekwam yang kasalumpin na Nabi tawat dingi bawah rewa Bapak Ibu. Deh, apa akhlak Rasulullah dalam rumah tangganya? Satu, bahwa Rasulullah selalu memanggil sayang istrinya, Masya Allah. Panggil sayang istri. Jadi ternyata ketika kita memanggil sayang istri, itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, faqad ahabbani, maka dia cinta kepadaku, kata baginda Rasul. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, dia akan bersamaku masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Oh Pak. Oh matiin Roma. Mabuk mana jika Bapak? Oh Pak. Ya. Tapi Pak Di, panggil sayang istri itu adalah merupakan sunnah Rasulullah. Wajib kita ini laki-laki Pak, wajib hukumnya kita ini suami untuk menyayangi istri. Kapan kita tidak sayang istri, kapan kita tidak menyayangi istri, maka istri pun seolah-olah tidak hormat dan memuliakan kita. Betul? Tangkelin apa ya? Iya tuh makun raya Pak. Iya besti-besti kumanang yang kaiwe namu de gaga duit taleng ya kota saya moy. Betul? Iya mondre apa de namate maki upa kolingi. Iya itu besti-besti ya Pak, namu de gaga duit taleng ya kota saya moy. Betul? Masya Allah. Iya kona saya kibuaji yang kana tuduh na langi. Tahu Pak iya. Ternyata sumber pahala kita dalam rumah tangga, wajar ketika baginda Rasulullah menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk memanggil sayang istri. Karena ketika kita memanggil sayang istri, itu adalah pahala Pak. Apalah lupa.
Sumber pahalanya kita ini suami dalam rumah tangga. Satu, ketika kita memanggil sayang istri. Coba tabe padi. Beda itu makun rai ia kota goraiwi dengan panggilan sayang, kita panggil dengan panggilan sayang, dengan memanggil dengan bukan dengan panggilan sayang. Tangkali ngare pai. Meloki milau tulung. Oi. Pasti makadai bunda-bunda. Aga. Ya seisadan na Pak Dek. Tapi contoh dia. Oi. Tangkali ke pala. Aga. Alang aja lo handu yo ko tuh paling makare beneta. Angkel. Tapi. Dengan aku ibu. Tangkali sendiri. Tapi coba garet tak sayangi Pak sesuai dengan anjuran baginda Rasul. Sayang. Tangkali ke Pak. Aja dah tuh bela tangkali Pak. Apa? Tangkali ngai. Maka matutu itu penrang aku baso ki Pak. Sebenarnya itu dek nami cai. Aku memang tuh miro. Apa? Tangkali ngai. Oh mam. Ketika kita panggil dengan penuh dengan kasih sayang, maka mereka juga merasa disayangi dan akhirnya memuliakan kita. Alang aja lo handu yo kutu sayangi, masya Allah. Kalau mangan, dengan aku bunda. Ini tangkalin aja Pak. Makanya sayang Pak, melalui peringatan Maulid ini, panggil mulai malam ini kita panggil sayang istri Pak. Jangan panggil namanya. Oh Suri. Itu rasanya Suri Pak. Gak biasa jadi orang ini Pak. Panggil. Wih, macam mana? Emak. Masya Allah. Ya kok Pak Dewa nggak ketok bikang ibu ya Bang? Ya? Umi. Ini Pak. Ya? Humaira. Aku tahu ini gue merah. Iya. Masya Allah. Makanya panggil sayang, Opa. Ini adalah akhlak Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, salompena Nabi tako ilalam polana Pak dalam rumah tangganya untuk menjaga keromantisan rumah tangga baginda Rasulullah SAW. Iro Nabita yang kedua selalu mandi bersama dengan istrinya. Wah. Ya sama ya. Ya. Opa. Rasulullah selalu mandi bersama dengan istrinya, Pak. Untuk menjaga keromantisan rumah tangga, Pak. Apa? Ya sama oke aja. Pak Dewan biasa. Iya. Sportif. Ya. Ya nomor telu emang nih maku kue. Oh. Ya tinggal cepet. Masya Allah. Ya aja dulu. Melok sama kutana kan deh. Angka mau kerja benita tuh. Ya. Busur. Oh, busur kijeble. Tapi kan dari
Imam Ahmad bin Hambal, tahu kan? Khusus untuk ini. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, kenal Pak? Apa? Kenal Imam Abu Hanifah? Kenal di mana? Tahu kan? Imam Ahmad bin Hambal meninggal istrinya di pagi hari, menikah di malam hari. Jangan melihat ke belakang. Meninggal istrinya di pagi hari, menikah di malam hari. Apa kata muridnya? Pak Kiai, kita walimah atau tasya? Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Tasya sekaligus walimah. Oh. Ditanya oleh muridnya, Pak Kiai, magi jenang ke Makoro. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Saya malu bertemu dengan Allah kalau saya dalam kesendirian, kata Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah, Masya Allah. Oh, iya. Aku memangnya aku pura kami nutu atuh. Dena terkontrol ceramahku. Masya Allah. Oh ibu, oh besti. Jadi sebelum mandi, tabihi tok bi bapak. Oh pak, dek ibu dangi je ibu tani dia je jok bikin. Komenon naki dia bunda besti sampaikan sama bah. Oh pak, maka kije melona dia je. Melo gamaki maciuri wis sunnah Rasulullah. Masya Allah. Di ibu, Besti, Rasulullah selalu mandi bersama dengan istri. Ustaz, saya dia kumelo dia ya si bapak nama lagi je. Ayo maketang alimai. Mari nalakai tadi tu. Cuma nalakan na balik. Cuma nalakan. Jadi ini yang kedua. Salam pena Nabi itu yang pertama memanggil sayang istri. Yang kedua, mandi bersama dengan istrinya. Yang ketiga, tapi pai. Yang ketiga, Rasulullah tidak pernah meninggalkan rumah sebelum ini Pak, jarang kita lakukan Pak. Ternyata itu adalah sumber pahala dalam rumah tangga kita. Rasulullah kalau ingin meninggalkan rumah selalu tapi opa, ada 5 anggota badan istri yang harus dicium sebelum kita tinggalkan rumah. Yang pertama cium ubun-ubun, serak. Yang kedua lendro. Tanya lendro. Yang ketiga yang keempat punggung tangan istri ini yang tidak pernah kita lakukan Pak. Tuli di lemmi. Dia kena keluar apa dia? Tuli di lemmi, meloi ternyata tidak. Yang kelima mencium telapak tangan istri. Apa nang kau Ustaz? Tapi tangkali Pak. Saya jelaskan satu persatu. Kata Imam Al-Ghazali, barang siapa seorang suami yang selalu mencium ubun-ubun istrinya, Pak, maka istri itu akan lemah lembut hatinya kepada suaminya. Masya Allah.
Ada tesu. Lagi keluar. Aja lalu tusukan, aja lalu tusuk. Jadi barang siapa suami yang selalu mencium ubun-ubun istrinya, maka yakinlah kata Imam Al-Ghazali, istri itu akan lemah lembut kepadanya. Wajar ketika istri kita tidak lemah lembut kepada kita, Pak. Tidak pernah menjalankan sunnah Rasulullah. Makanya melalui peringatan Maulid pada malam ini, rajin-rajinlah mencium ubun-ubun istrinya. Yang kedua, barang siapa seorang suami yang selalu mencium lindro alias kening. Ya kumilo na kimade pamilo ni saleh boleh. Sayang. Ubun-ubun. Barang siapa yang mencium kening istrinya, kata Imam Al-Ghazali, maka istri itu akan senantiasa ingat kepadanya. Masya Allah. Ya kutulimilo kinatalipung ibu Walras. Yang kedua, yang ketiga, barang siapa seorang suami yang selalu mencium pipi istrinya, maka istri itu akan senantiasa sayang kepadanya. Apa? Apa? Kalau mau istri kita sayang, cium pipinya. Agar demo itu kepada na demo. Barang siapa seorang suami, seorang laki-laki yang mencium punggung tangan istrinya, maka istri itu akan selalu hormat kepadanya. Iya Pak. Apa? Mencium punggung tangan istri. Insya Allah. Barang siapa seorang suami yang mencium telapak tangan istrinya, maka istri itu akan senantiasa